Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari kita mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Ayub 23 ayat 13 mengatakan, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita hampiri dia. Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya Yesus. Bait sucinya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak ku terima pujian. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak ku terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, amin, haleluya. Glory, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir setiap saat buat kami Bapa. Hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak ku terima. Kita katakan, nyanyi haleluya, 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 haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya.
berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Hadirat-Mu. Haleluya. Nyanyian pujian kami naikkan. Syukur bagi kami di hadapan-Mu Tuhan. Syukur kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala keagungan, hormat, pujian hanya Engkau yang layak terima Tuhan. Engkau hadir buat kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu setiap detik, menit, waktu-waktu yang kami lalui. Karena Engkau datang buat kehidupan kami, masuk di dalam rencana-Mu buat kami Tuhan. Karena kehendak-Mu yang terjadi selalu buat kami. Ajar kami untuk memahami itu semua Bapa. Kami percaya dengan kami bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus Tuhan. Di situ akan kami melihat bagaimana Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kerjakan terus Tuhan, biar Roh Kudus-Mu senantiasa membawa kami hidup selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami yang hadir saat ini, siapapun kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, dalam nama Yesus Engkau sudah menjawab setiap doa seruan kami. Karena Engkau begitu baik, teramat baik buat kami. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara kasih. Salam. Ada sukacita dari Kristus Tuhan. Amin. Kita lambaikan tangan kita. Kita nggak bisa bersalaman, tapi kita lambaikan sebagai ungkapan syukur kita bersama-sama karena Dia begitu baik. Kita tetap berdiri Bapak Ibu ya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Datanglah dengan hati bersyukur kepada Dia. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Oh, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah. Amin. Baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, oh, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh,
kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Oh, kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, amin. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, amin. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Syukur kita kepada Dia. Karena Dia begitu baik, kita percaya senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Derek Gusti, matur suwun Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Haleluya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, amin. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Amin. Haleluya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Haleluya. Damai Tuhan selalu ada dalam kita. Amin. Hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, amin. Haleluya. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun. Amin. Haleluya. Matur nuwun. Saya jemput kita sama bakti berdiri. Matur nuwun, matur nuwun. Haleluya.
matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Haleluya. Kita percayakan terus dalam hidup ini, dengan kita datang sujud terus di hadapan Tuhan, belajar untuk selalu mendengar firman Tuhan, kita yakinkan itu Tuhan akan membawa kepada jalan-jalan yang begitu indah. Haleluya Tuhan. Kami datang dan sujud di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu.
Ya Tuhan, Glory Yesus. terima kasih Terima kasih. untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini kami rindu firman-Mu Tuhan, memenuhi hati kami. Sebab bagi kami tidak ada lain dalam kehidupan ini selain firman-Mu yang menguduskan kami. Karena firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya di mana hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai sertai urapi Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengubah sikap hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu. Shalom. Ya, senang sekali pagi ini kembali saya boleh berada di tempat ini dan bersama-sama kita boleh beribadah sekalipun pandemi COVID-19 masih belum usai ya. Nah, tema triwulan pertama saat ini adalah growing in Christ. Bertumbuh dalam Kristus dari Efesus 4 ayat yang ke-15. Dan sampai dengan 3 bulan mendatang ini, para hamba-hamba Tuhan yang melayani akan membahas tema ini dengan baik. Hari ini adalah kesempatan di mana kita mendengar subtema kita, yaitu pengenalan akan Tuhan. Saya akan sampaikan pagi ini firman Tuhan yang sangat dan teramat penting, yaitu pengenalan akan Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, karena tidak mengenal maka kita tidak sayang. Ya. Kita semua mengenal siapa presiden kita, tapi tidak semua mengenal siapa presiden kita. Mengenal secara hati ke hati, berbicara dari hati ke hati, tidak semua. Mungkin bisa dihitung. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Ya, sekali lagi, sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar. Ada hal-hal yang sukar dipahami. Dan itu sampai sekarang ini ya. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi menafsirkan yang enggak-enggak. Ya. Bahkan kadang-kadang bisa melenceng dari Alkitab. Sama seperti yang juga mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain. Penutup dari 2 Petrus ini dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya
Pagi ini kita akan belajar untuk mengerti, mengetahui, memahami. Sehingga kita tidak sampai terjebak dalam hal-hal yang menyesatkan kita. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Nas kita, ayat perenungan kita pagi ini adalah pada ayat yang ke-18. Pada ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ketika membaca dan merenungkan ayat-ayat ini, wah, luar biasa sekali. Ya. Tuhan berikan hikmat yang sangat luar biasa. Karena itu apa? Tadi di awal saya katakan bahwa saya akan sampaikan hal yang teramat dan sangat penting pagi ini. Sebab kalau sampai kita meleset, kita tidak akan dapat apa-apa. Saudara boleh beribadah puluhan tahun lamanya. Sejak masih sekolah minggu. Tapi kalau tidak mengerti, memahami, kita akan tersesat. Dan kita enggak dapat apa-apa. Ujung-ujungnya adalah komplain. Katanya. Mana buktinya? Saya berani pastikan Alkitab itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan pagi ini saya tidak akan menyampaikan tafsiran karena saya bukan ahli tafsir Alkitab. Tapi yang akan saya sampaikan adalah kebenaran yang hakiki dari Alkitab yang sudah ditulis oleh para penulis yang diilhami oleh Roh Allah. Salah satu yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia, kata ayat yang kita baca, adalah pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Saya tidak pernah berjanji dengan Ibu Manurung yang pagi ini bertugas sebagai worship leader, melayani sebagai worship leader. Ya. Tapi pujian tadi yang pertama, Tuhan hadir di bait sucinya. Anak domba yang dikorbankan. Ngerti enggak kita anak domba yang dikorbankan itu? Atau cuma kita nyanyi? Ngerti enggak maknanya anak domba yang dikorbankan itu? Yang menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar mendengar. Tetapi pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita itu penting. Mengapa pengenalan akan Tuhan Yesus itu sangat penting? Karena tidak mungkin kita akan menyembah Tuhan dengan benar tanpa mengenal Dia. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, gerambiang. Ya pokoknya Tuhan lah. Kita harus tahu pasti siapakah Tuhan itu. Siapakah namanya? Loh, masa Pak Tuhan punya nama? Loh, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus, engkau selamat. Anak itu akan lahir. Ini kata malaikat loh, bukan kata pendeta. Dan berilah nama Yesus, yang artinya Immanuel, Allah beserta kita.
Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita perlu dan sangat amat perlu mengenal Dia dengan benar. Coba tolong Pak Harto bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dan 37. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Orang-orang Israel sangat terharu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Petrus waktu itu. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Tuhan Yesus berkata, dunia ini tidak mengenal aku. Umatku tidak mengenal aku. Sekiranya mereka mengenal aku, mereka tidak akan menyalibkan aku. Waktu Tuhan dibawa di pengadilan Sanhedrin dan berhadapan dengan Pilatus. Pilatus dia berkata pada Yesus, engkau seorang raja juga kah? Tuhan Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab kalau kerajaanku dari dunia ini, niscaya semua laskarku akan datang membela aku. Tapi kerajaanku datang dari atas. Bapak Ibu, setiap kata-kata firman Tuhan perhatikan dengan baik. Karena setiap baris, setiap kata, tiap ayat itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita artikan. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak orang nggak tahu, ya, nggak tahu. Karena itu di dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-15 dan 16, banyak orang menjadi bingung tentang doktrin Alkitab dan memutarbalikkan tentang siapakah Yesus itu. Ya. Kita lihat tadi pada ayat yang ke-15 dalam 2 Petrus 3, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya. Seperti juga Paulus, saudara kita itu yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Yang dibicarakan Paulus ya tentang Yesus. Tidak ada lain. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami. Itu sampai dengan hari ini. Allah kok beranak ya? Allahnya orang Kristen itu kok 3? Waktu kita berdoa nyembah siapa? Allah yang mana? Siapakah namanya? Nah kalau kita melihat firman Tuhan pagi ini, Allah telah membuat Yesus Tuhan dan Kristus. Tuhan itu artinya apa? Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Dan Kristus itu adalah yang diurapi, yang disahkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tidak ada nama lain yang membawa keselamatan selain di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saya setiap kali baca Alkitab itu kok sepertinya Tuhan tuh, waduh Tuhan, betapa dahsyat Engkau itu. Ayat-ayat Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi ayat-ayat Alkitab tidak pernah basi. Bagaimana kita akan bertumbuh, growing in Christ, kalau mengenal saja tidak. Tapi ketika engkau nanti pulang dan engkau sudah mengenal siapa Allah yang kita sembah itu, dahsyat. Sangat dan teramat dahsyat. Bapak kita itu loh. Apabila kamu berdoa, berdoalah dengan demikian. Bapa kami yang ada di surga. Allah itu. Nah, jelas Allah itu roh. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Tolong Pak Harto bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, kita harus cerita, mendengar semua itu dari awalnya. Ya, Bu saya pernah bilang sama saya, dibikin ndelok sinetron, kudu teko pertama sih. Jadi nanti dilompat-lompati sampai berapa, kan kita nggak mungkin tuh nongkrong di depan TV terus sinetron sampai 360 episode nongkrong terus, kan nggak mungkin. Tapi kalau kita ngerti awalnya, itu akan nyambung. Dan awalnya sudah nggak tahu, bagaimana kita bisa ngerti ceritanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah yang menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, nggak usah diperdebatkan siapa Yesus. Ya dia Allah yang menjadi manusia. Nggak usah diperdebatkan, Allah kok beranak, Allah kok 3. Siapa bilang Allah 3? Setan saja ngerti loh. Kalau Allah itu Esa. Ya. Di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua ayat 19, firman Tuhan katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, bukan 3. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan-setan itu tahu siapa Yesus. Anak-anak Nabi Skewa, anak-anak Nabi Yahudi. Dia mencoba tiru-tiru seperti Paulus. Aku usir engkau di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Setannya jawab loh, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu ini siapa? Gak bisa kita gerambiang, karena kita gerambiang, gak ada kepastian. Umat Israel harus tahu dengan pasti, dan ketika mereka mendengar, mereka terharu. Apakah yang harus kami perbuat? Bapak Ibu, saya ketika ngerti dan membaca merenungkan firman ini, saya itu kesusu. Kok orang endang minggu ya? Kok orang endang minggu ya?
meh tak omongke mbek jemaat. Ini loh yang sebenarnya. Ini bukan belajar tentang kristologi. Tapi Alkitab sudah jelas berkata seperti itu. Enggak usah diperdebatkan. Ya. Seperti doktrin kasih karunia, enggak usah diperdebatkan. Kenapa kok enggak pakai perbuatan baik? Lah memang Alkitabnya berkata begitu. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Saya pokoknya kalau mendengar orang ngomong, ayat Alkitabnya ada enggak? Kalau cuma hanya tafsiran saya enggak mau dengar. Alkitabnya tuh ngomong piye? Sedangkan baca Alkitab aja bisa keliru. Apalagi cuma hanya tafsiran. Nah Bapak Ibu, setan tahu ya, dan gemetar. Kita tahu enggak gemetar? Halo, benar? Benar? Halo? Datang terlambat enggak apa-apa. Ibadah bolong-bolong enggak apa-apa. Doa seenaknya, kadang-kadang makan enggak doa ya enggak apa-apa. Tuhan enggak ngerti baik. Tuhan itu baik tidur keselan langsung bleksek. Enggak apa-apa. Nah nanti terus pagi enggak bangun gitu. Bapak Ibu, orang yang mengerti benar, dia akan menghargai Tuhan. Enggak usah bilang sok memberi. Pasti memberi. Yang terbaik. Nggak hitung-hitungan. Itu orang yang sudah ngerti. Aku nggak sakmene kira-kira aku cuan nggak? Wah kalau saya jadi gembala hitung-hitungan seperti itu, repot Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian supaya tahu ya, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria jelas sekali bahwa roh itu yang melayang-layang itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Coba tolong Pak Arto bacakan Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya, puji Tuhan. Jikalau engkau tahu, karena banyak yang tidak tahu. Karunia Allah, ya, orang-orang yang diberi kasih karunia, ngerti benar siapa Allah yang disembahnya. Ya, kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri, yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya pasti engkau telah meminta kepadanya, kepada Yesus, dan Yesus memberikan kepadamu air hidup. Air hidup. Ya. Promosi air, ya saya nggak perlu nyebut karena ini bukan iklan. Hari-hari ini kita akan tahu lain rasanya. Sampai saya nyoba rasanya kaya apa toh? Karena saya ini punya rekanan yang selalu dengan baik hati mensuplai saya air RO yang TDS-nya atau apa itu TDB-nya anaknya Pak Yu. Ternyata ya nggak beda jauh lah dengan air yang
saya beli setiap hari. Bapak Ibu, tetapi yang diberikan Yesus, dia katakan, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup. Kita tidak bisa mati lagi. Ada pohon kehidupan di sana. Bagi orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita benar-benar tahu ya. Yohanes 4 ayat 23, coba tolong Pak Arto baca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Nyembahnya itu dengan roh dan kebenaran, sesuai dengan Alkitab. Bukan asal tunduk kepala, kita ngomong yang tidak karuan. Berbahasa malaikat, sekalipun engkau bisa berbahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau engkau tidak memiliki kasih, kata Rasul Paulus, engkau sama dengan gong yang gemerincing. Tapi menyembah dalam kebenaran, dia akan tahu siapa Allah sesungguhnya. Allah adalah kasih. Karakter hidupnya akan diubahkan. Dia tidak perlu menyembah dengan suara keras, tetapi dalam roh, connect dengan roh Allah. Allah yang menjadikan, yang membuat Yesus Tuhan dan Kristus. Allah itu roh adanya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Wah, Bapak Ibu, saya setiap kali baca firman Tuhan, walaupun memang saya enggak sekolah teologi ya. Saya hanya ketika dilantik jadi pendeta gembala jemaat, sekolah kursus tepat ya. Kursus singkat di Kinasih Bogor. Sebab gimana sih kalau gembala sidang kok nggak tahu teologi sama sekali. Tapi setiap kali saya baca Alkitab, Tuhan dengan jelas menuntun, memberitahu ini loh yang benar. Nggak perlu diperdebatkan. Karena Alkitab itu bukan tempat yang kita berdebat. Maka kalau ada orang berdebat dengan saya selalu menghindar. Aku tidak mau debat dengan kamu lah. Pak Usia mobilnya piro? Siji, mobilku telu. Aku enggak mau debat. Satu kata yang aku ingin sampaikan kamu. Setelah kamu mati nanti selamat enggak? Itu aja. Dan akhirnya dia game, bisa jawab. Nah Bapak Ibu, kita harus ngerti benar siapa Allah kita. Dan model doa kita tidak sama dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Karena Yesus mengajarkan bagaimana kita berdoa dengan baik. Coba tolong Pak Harto, Matius 6 ayat 5 dan 6 dibaca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow.
Tuhan Yesus katakan, maka Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Gak perlu dilihat, gak perlu diketahui. Yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yeremia 33 berkata, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Itu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, teramat dahsyat dan hebat. Kalau engkau menyembah Allah yang seperti itu, apa saja yang engkau minta akan diberikan kepadamu. Jikalau firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, apa saja yang engkau minta akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, mari kita menyembah Allah yang seperti itu. Yang seperti itu. Yang telah memberikan kasih karunia-Nya. Nah, ada dua hal yang akan saya bagikan secara cepat. Ya, ada dua unsur pertumbuhan dalam Kristus. Ya. Yang pertama, kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bagian yang Tuhan lakukan dan bukan usaha kita. Jelas Alkitab mengatakan seperti itu. Kita harus menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup ini. Perubahan di dalam diri kita akan terjadi bila kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita secara nyata dengan korban di kayu salib. Coba tolong Parto baca Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tidak usah sok suci, tidak usah sok berbuat baik. Karena perbuatan baikmu itu seperti kain lara, gombal itu loh. Hari ini bisa ngomong baik, besoknya salibkan dia. Hari ini bisa berkata, Hosana, mubaraklah yang datang dalam nama Tuhan. Besoknya salibkan dia. Itu manusia, tidak ada yang baik. Busuk. Nah Pak Ose tidak busuk. Tapi kita dibenarkan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau engkau mengetahui ini, apa toh Tuhan yang dapat kuberikan kepadamu? Semua yang kita miliki, hidup kita hanya untuk Dia. Saya ngerti ini juga belum lama, baru-baru saja. Tidak sejak jadi PBI Nathanael dulu, pemuda Betel di Indonesia. Malah dulu kayak yoyo, wah aku ketuanya pemuda loh. Belum lama jadi ketua pemuda, jadi majelis gereja, aku majelis gereja loh. Tapi hari-hari ini saya lihat tidak ada artinya. Kita akan menjadi berarti ketika kita ngerti benar siapa Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pengenalan adalah bagian usaha kita dan seringkali pengenalan ini muncul karena adanya masalah di dalam hidup kita atau rasa ingin tahu kita akan sifat-sifat Tuhan.
Coba tolong Pak baca Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya. Bapak Ibu, Hosea pasal 6 ayat 3 di sana ditulis, marilah kita mengenal dan berusaha. Ini pakai usaha. Tidak bisa dengan sendirinya. Berusaha, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya sudah sampaikan, untuk selanjutnya terserah Bapak Ibu semua. Mau sungguh-sungguh mengenal Dia, atau Pak saya tidak mau jadi pendeta kok. Ini bukan masalah mau jadi pendeta. Ketika engkau mengenal benar siapa Tuhan kita, connect dengan Dia, itu luar biasa. Saya katakan, kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan itu akan bertumbuh bila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal ini bisa kita alami karena apa? Kekristenan itu bukan agama. Bukan cuma agama yang hanya berisi perintah dan hukuman atau sebuah ketaatan satu arah. Tapi kekristenan itu hubungan kita dengan Tuhan. Hidup hubungan kita dengan Tuhan. Yang terakhir ayat Hosea 6 ayat 6, coba tolong Parto baca. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bukan saya katakan sok sombong, tidak perlu korban-korban. Bapak Ibu boleh mempersembahkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Tapi lebih daripada itu, pengenalan akan Allah itu akan lebih dari semua itu. Kita akan memberi kalau kita kenal siapa Allah kita. Tapi kita bisa memberi hanya karena ketaatan gereja. Ya, malahan ada hamba-hamba Tuhan yang katakan, awas loh, nanti ngasih perpuluhan, masuk neraka kamu. Nah, saya nggak pernah ngomong seperti itu. Otomatis kok, kalau engkau mengenal siapa Yesus itu, apapun yang engkau lakukan akan sesuai dengan yang Tuhan katakan. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Amin. Mari kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari kita berdoa. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Glory, pagi ini. Yesus. Hari ini kami akan melihat Haleluya. kedahsyatan Tuhan ketika kami mengenal Engkau dengan Benar benar, Tuhan. dengan baik. Amin, amin. Pakai setiap Glory, apapun yang ada dalam diri kami, dalam hidup kami, Haleluya. untuk membawa kemuliaan nama-Mu, sehingga nama Engkau semakin ditinggikan. Dan saat Engkau datang kembali yang kedua kali, kami adalah umat-umat pilihan Allah yang siap untuk mengikuti Engkau Benar Tuhan. dalam pengangkatan rapture bersama Tuhan Iya, Jesus. kekal selama-lamanya. Amin. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami untuk terus tumbuh di dalam Tuhan Haleluya. sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Haleluya. dan berdoa. Yang percaya berkata Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali pada Bu Manurung. Puji nama Tuhan, baik kita akan sama-sama memperhatikan warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Idityono. Adapun warta jemaat sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 23 Januari 2022 dengan pembicara Ibu Ivon. Ibadah Abi akan dilaksanakan pada Minggu 23 Januari 2022 secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Kami menghimbau Bapak Ibu semuanya untuk tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selesai ibadah akan diadakan rapat pembubaran panitia Natal dan pleno. Bagi jemaat yang belum mendapatkan kalender tahun 2022 bisa melakukan konfirmasi kepada Ibu Osea. Baik, terima kasih. Kita datang kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Osea. Mari Bapak Ibu kita berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Ya Tuhan. Sekarang kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu yang datang dengan segala beban. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Amin, amin. Yang datang dengan putus asa, Engkaulah sumber pengharapan kami. Amin, amin. Buka jalan Tuhan bagi mereka yang Ya, tiada benar, jalan. Tuhan. Sebab kami percaya
bagimu selalu ada jalan. Berkati setiap kami yang hadir Yesus. pagi ini. Haleluya. Berkati setiap kami yang mendengar ibadah online sebentar petang lewat YouTube. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat dan teramat baik buat kami. Tidak ada alasan untuk kami Haleluya. undur dan mengundurkan diri Ya, dari benar Engkau. Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu menjawab kami. Benar Tuhan. Persoalannya ajar setiap kami mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih untuk segalanya Bapak. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai kita dan memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan dan kita perbuat diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.